Mendengar kecerobohan Alice dan Hans membuat Gerben terlihat sangat marah. Salah seorang agen rahasia Nazi kini sudah terbunuh dan dipastikan 40 tawanan dari kelompok pejuang bakalan terancam menghadapi eksekusi. Jalan satu-satunya adalah mereka harus bisa membebaskan tawanan-tawanan tersebut yang kini sedang terkurung di basement markas Nazi. Di sisi lain, Mr. Small yang juga berada di sana memperlihatkan sebuah peta denah bangunan markas Nazi, di mana bangunan itu sebelumnya adalah bekas kantor sebuah bank pemerintahan Belanda. Hingga akhirnya berbekal peta tersebut, mereka pun merencanakan operasi pembebasan tawanan para pejuang. Pada malam harinya, Alice kembali mendatangi Munson, membuat kolonel tentara Nazi tersebut lagi-lagi terbuai dalam kenikmatan. Namun sayangnya misi Alice ternyata gagal. Da tritt ganz zufällig eine wunderbare Frau in mein Leben. Ist ein bisschen viel Zufall, findest du nicht? Di keesokan harinya, Franken didatangi oleh atasan tertinggi Nazi yaitu Jenderal Kauttner. Ia memerintahkan Franken membuka brankas di ruangannya karena Kauttner menduga bahwa Franken terlibat dalam pembantaian orang-orang kaya dari kaum Yahudi dan menyimpan hasil jarahannya untuk kepentingan pribadi. Mereka pun segera menggeledah brankas. Namun sayangnya Kautsar hanya menemukan setumpuk file laporan tanpa melihat ada barang-barang ataupun uang hasil jarahannya. Pada kesempatan itu, Franken pun kemudian melaporkan balik Munson dengan mengatakan kalau Munson telah bernegosiasi dengan para kaum pejuang dengan membebaskan para tahanan. Laporan itu membuat Kautsar memerintahkan pengawal untuk menahan Munson dengan menjebloskannya ke dalam penjara. Sementara itu di markas para pejuang, mereka sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan operasi pembebasan tawanan dari kelompok mereka di markas Nazi, di mana misi itu akan mereka lakukan bertepatan perayaan ulang tahun Adolf Hitler. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Alice dengan meminta agar Munson juga dibebaskan. Jika tidak, dia akan mundur dan tidak akan melanjutkan tugas yang diberikan padanya. Pada akhirnya dengan terpaksa, Gerben dan Hans menyanggupi permintaan Alice. Di malam harinya, Alice yang diundang untuk mengisi suaranya di acara ulang tahun Hitler terlebih dahulu turun ke basement, di mana di sana dia membuka akses kunci pintu masuk menuju basement yang berada tepat di belakang toilet. Setelah itu ia masuk ke dalam toilet dan bertemu dengan Ronnie di dalam sana. Saat itu ia membongkar penyamarannya dengan mengatakan pada Ronnie kalau dia adalah seorang mata-mata dari kelompok para pejuang. Beberapa saat kemudian acara perayaan pun dimulai. Alice yang berperan sebagai penyanyi menghibur para petinggi Nazi dengan suara merdunya. Sementara itu para kelompok pejuang tiba di markas Nazi dengan menyamar sebagai pasukan yang membawa para tahanan. Tanpa sedikit pun kecurigaan dari para tentara Nazi, mereka akhirnya pun masuk menuju pintu basement yang telah dibukakan oleh Alice. Setelah berhasil masuk ke dalam penjara basement, mereka pun segera membebaskan para tawanan dengan membuka pintu penjara. Namun Maarten. kejadian itu terjadi begitu cepat. Semua para pejuang dibantai seketika, hanya menyisakan Hans yang berhasil kabur bersama dengan seorang supir truk. Peristiwa di basement segera berpindah di aula pesta. Semua para hadirin panik, berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Namun Franken sepertinya masih dalam keadaan terkontrol menghadapi insiden yang terjadi. Ia kemudian membawa Alice ke ruangan kerjanya, di mana Franken sepertinya sudah mengetahui keberadaan mikrofon yang dipasang Alice di dalam ruang kerjanya. Melalui mikrofon tersebut, Franken kemudian memaksa Alice untuk mengatakan sesuatu yang membuat dia seolah-olah pelaku dari penjebakan para pejuang hingga masuk ke dalam perangkap. Alhasil percakapan mereka terdengar di ruangan markas para pejuang, di mana di saat bersamaan Hans baru saja tiba dan melaporkan kegagalan operasi mereka yang membuat semua para tahanan dan para pejuang meninggal di tempat. Hingga akhirnya
Ellis dianggap sebagai pengkhianat dan berbalik menjadi buronan para pejuang. Di sisi lain, Ellis diperlakukan layaknya seorang penjahat. Ia dimasukkan ke dalam penjara dan akan direncanakan dieksekusi bersama dengan Munson di keesokan harinya. Sampai akhirnya siapapun tak menyangka di mana Ronnie yang sampai saat ini terkesan hanyalah seorang wanita simpanan justru menjadi penyelamat bagi Ellis dan Munson. Ia menghibur para tentara Nazi, membuai mereka dengan minuman hingga mabuk, lalu memberikan kode kepada seorang tentara yang menyamar untuk turun ke basement membebaskan Ellis dan Munson. Alles wieder unter Kontrolle, Siegfried? Ja. Wieder. Setelah itu Ellis dan Munson diantar dan ditempatkan ke dalam sebuah perahu di pinggiran sungai. Hubungan mereka yang awalnya berkedok saling memanfaatkan satu sama lain, siapa sangka ternyata mereka benar-benar saling jatuh cinta, berjanji untuk hidup semati, dan berencana memutuskan untuk keluar dari Belanda untuk memulai kehidupan baru. Singkat cerita, akhirnya kedudukan Nazi di Belanda pun berakhir. Pasukan Nazi Jerman mundur teratur, memutuskan pergi dari negara tersebut. Di sisi lain, di dermaga pelabuhan, Franken berusaha melarikan diri masuk ke dalam sebuah kapal bot, berencana mengakhiri tugasnya sebagai tentara, membawa semua harta jerahan yang kini sudah dalam genggamannya. Berangkatlah kapalnya menempuh lautan luas. Di belakang kemudi, ia tersenyum gembira, merasa telah berhasil memperkaya diri dengan jalan yang sangat instan. Namun di tengah perjalanan, mesin kapal tiba-tiba mati secara mendadak. Dengan terpaksa ia pun memberanikan diri untuk turun ke bawah untuk mengeceknya. Namun siapa sangka Hast du wirklich geglaubt, es würde ich eine Beute? Di tengah kota, para pejuang dan warga kota merayakan kebebasan mereka dari penjajahan. Mereka melakukan parade keliling kota, menyeret orang-orang yang dianggap telah berkhianat, dan mencukur para sundal Nazi dengan memajangnya di tengah alun-alun kota. Di sisi lain, Ellis dan Munson sedang berada di tengah-tengah parade itu. Mereka berjalan menuju kantor Mr. Small, mencurigai kalau Mr. Small adalah sosok di balik penyergapan pasukan pejuang di markas Nazi beberapa hari yang lalu. Karena Mr. Small adalah satu-satunya orang yang tahu di mana mikrofon penyadap itu tersimpan, dan juga yang mengusulkan dilakukannya operasi pembebasan tawanan yang gagal total itu. Namun ketika fakta tersebut dituduhkan padanya, Mr. Small tidak menyangkal. Namun dia membela diri dengan mengatakan kalau dia bukan satu-satunya orang yang ada di balik peristiwa itu. Semua data-data mengenai kegiatan pejuang dan daftar orang-orang Yahudi semua telah ia catat di dalam buku hitamnya. Termasuk di dalamnya orang-orang dari kelompok pejuang yang berkhianat dan bekerja sama dengan Franken untuk mengkhianati pasukan pejuang pribumi. Tak berselang lama kemudian terdengarlah suara ketukan dari pintu depan. Beranjaklah Mr. Small untuk membukakan pintu itu. Awalnya ia mengira kalau itu adalah pasukan Kanada yang hendak menjemputnya, namun ternyata Munson yang penasaran dengan sosok penembak itu membuatnya tidak terkontrol hingga ia pun memburu orang tersebut dan mengejarnya. Namun di luar sana, seorang pejuang Belanda mengenali wajahnya hingga Achtung! Legt an! Feuer! Di dalam penjara, para penjaga bertindak sewenang-wenang pada para tahanan. Dan layaknya orang yang sedang balas dendam, mereka mengintimidasi dan memperlakukan tawanan dengan menyuruh mereka untuk bertelanjang ria di dalam penjara. Namun sialnya, Ellis yang juga sebagai tahanan, satu-satunya orang yang menolak untuk melepas pakaiannya. Hal itu membuatnya dihadiahi pukulan secara bertubi-tubi, pakaiannya dilucuti bahkan disiram oleh satu tong manusia. Untung saja Hans Ackerman segera datang dan menghentikan kegiatan penindasan itu. Sebagai seorang pentolan kelompok pejuang yang kini naik jabatan menjadi seorang kolonel, Hans ngamuk pada semua penjaga penjara dan memecat mereka atas kejadian yang dianggapnya sama gilanya dengan kelakuan para Nazi.
Ia mengamankan Ellis, menenangkannya, hingga menuntunnya keluar dari ruangan tahanan itu. Beberapa saat kemudian, Ellis dan Hans berjalan melewati kantor penjara. Seorang sipir mengembalikan barang-barangnya, dan saat itu juga Hans melihat buku kecil milik Mr. Small yang dibawa oleh Ellis. Berangkatlah mereka menuju ruang kantor milik Hans. Sepanjang perjalanan, Hans disambut layaknya seorang pahlawan oleh warga kota, di mana ia membagi-bagikan coklat kepada anak-anak yang mengejar mobilnya. Sesampainya di tempat tujuan, Hans memperlihatkan harta jarahan orang-orang Yahudi yang berhasil ia gagalkan dari tangan Franken. Dari banyaknya harta yang diperlihatkan, Ellis menemukan barang-barangnya ada di antara barang-barang lain di dalam peti itu. Ellis lalu menanyakan kabar Munse, dan saat itulah Hans memberitahukan kepada Ellis kalau Munse sudah meninggal setelah dieksekusi oleh para pejuang Belanda. Mendengar hal itu, Ellis pun syok mendengarnya. Melihat Ellis yang terpukul, Hans kemudian memberikan Ellis suntikan, di mana suntikan itu katanya akan menenangkan Ellis dari kesedihan. Namun anehnya, setelah mendapatkan suntikan itu, tiba-tiba Ellis merasakan kalau pandangannya semakin kabur, bersamaan berubahnya ekspresi wajah Hans yang terlihat begitu dingin padanya. Hans selalu mengatakan kalau suntikan tersebut adalah cairan insulin, di mana dalam dosis tertentu cairan insulin dalam tubuh akan menyebabkan kematian secara perlahan. Ia membiarkan Ellis tergolek dengan kondisi yang semakin lama semakin melemah, lalu berjalan menuju balkon, menemui warga yang sedang berkumpul di jalanan sembari mengeluh-elukan namanya. Tak ingin menyerah, Ellis melihat satu batang coklat masih tersimpan di dalam tasnya Hans. Ia memakan coklat tersebut sebanyak mungkin, di mana kandungan kokoa dalam coklat akan menetralisir insulin yang ada di dalam tubuh. Kondisi itu pun membuat Ellis kembali pulih, kemudian bangun dan melompat dari balkon menuju kerumunan warga. Hans berusaha mengejar, namun terhalang oleh warga yang malah menangkap dan menggotongnya sembari berteriak mengeluh-elukan namanya. Dengan bantuan pasukan perdamaian dari pihak sekutu Belanda, Ellis kemudian menemui Gerben Kuipers yang sedang memimpin acara penggeledahan kuburan massal dari para tawanan yang menjadi korban insiden di ruang penjara markas Nazi. Gerben yang saat itu masih dendam pada Ellis karena merasa telah dikhianati, kemudian terluluhkan oleh fakta-fakta yang Ellis tunjukkan dari isi buku hitam milik Mr. Small. Akhirnya semuanya pun terungkap, di mana sejak tahun 1942, Hans sudah biasa membantu menyelundupkan orang-orang Yahudi keluar Belanda. Dan setelah diselidiki ternyata daftar orang-orang Yahudi tersebut adalah pasien dari Hans sendiri, di mana daftar orang-orang Yahudi tersebut ia laporkan kepada Mr. Small, dan Mr. Small meneruskannya kepada Franken. Franken kemudian mengutus Van Geen sebagai operator lapangan untuk menjemput para calon pengungsi Yahudi, dan kemudian Franken dan pasukannya yang melakukan eksekusi pembantaian dan penjarahan di lapangan. Setelah mendapatkan info itu, Gerben pun langsung mengajak Ellis untuk mengejar Hans. Di sana mereka melihat mobil Hans sedang berada di garasi kendaraan pasukan perdamaian. Mereka pun yakin kalau saat itu Hans sedang berencana mencoba kabur dengan modus jenazah dalam peti mati, di mana modus tersebut pernah ia lakukan pada Ellis untuk melewati penjagaan ketat pasukan Nazi. Ellis memacu mobil jeep itu dan menemukan sebuah mobil jenazah di jalur menuju kota Brussel hingga mereka pun meninggalkan Hans dalam peti mati itu dan membiarkan Hans meronta-ronta meminta tolong untuk dikeluarkan dari peti matinya. Sampai akhirnya mobil itu tidak bergerak lagi, sebagai pertanda kalau Hans sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Harta jarahan sebagai saksi mati dari bengisnya tindakan para Nazi Jerman adalah akar permasalahan yang sebenarnya merubah jabatan yang seharusnya dipegang teguh, namun justru berakhir dengan keserakahan. Beberapa tahun kemudian, Ellis yang kini sudah kembali ke identitas aslinya sebagai Rachel. Ia sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak, dan kini tinggal di tanah leluhurnya di Israel. Ia pun memanfaatkan hasil harta jarahan dengan mengalokasikan dana tersebut untuk membangun sebuah sekolah dan membuat kibbutz, yaitu sebuah koloni yang mengembangkan agrikultur sebagai sumber daya mereka di tanah gersang Israel. Ketika sedang mengajar, tanpa sengaja ia kembali bertemu dengan Ronnie, yaitu rekan sesama mata-matanya dulu di markas Nazi, di mana Ronnie juga telah menikah dengan seorang prajurit dari Kanada.
Dan saat itu ia berkunjung ke Israel untuk mengikuti wisata religi yang direncanakan oleh komunitas gerejanya. Dan itulah terakhir kalinya Rachel bertemu dengan orang dari Belanda yang sama-sama mengalami masa-masa sulit di masa pendudukan Nazi Jerman. Dan film pun berakhir, teman-teman. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit dan sampai ketemu lagi di Alur Cerita Film selanjutnya.